Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kaifa halukum ya ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, akhi wa ukhti fillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Baik, insyaallah fi hadhihi fursah sanadrus sanuwasil dirasatana fi ilmi nahwi. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita di ilmu nahwu, yang mana kita telah sampai kepada i'rab dan bina. Nah, pertemuan kemarin kita sudah sampai kepada i'rab dan bina. Yang penting selalu diingat, kalau seandainya pertanyaannya apa i'rab, apa saja tanda i'rab, dan apa-apa saja macam-macam i'rab, itu sudah harus kita pahami. Kalau yang ditanya i'rab berarti jawabannya itu marfu, mansub, majrur, dan majzum, atau rafa', nasab, khafat atau jar, dan jazmun. Tidak akan lari daripada itu kalau yang ditanya i'rab. Dan nanti akan ada pembahasannya mengi'rab kata, mengi'rab kalimat, untuk menentukan kedudukan kata itu agar kita bisa mengerti atau memahami nas teks dalam bahasa Arab. Jadi inti poinnya di nahwu ini, i'rab ini. Karena memang pembelajaran kita nahwu mempelajari perubahan harokat akhir kata. Di perubahan harokat terakhir kata itulah nanti perbedaan kedudukan-kedudukan. Kalau seandainya dia kedudukannya, kalau seandainya harokat terakhirnya dhammah atau tanda-tanda yang mewakili untuk posisi marfu, maka dia ada di 7 kedudukan. Apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, dan tabi' lil marfu'. Begitu juga kalau mansub, ada juga beberapa pembagian mansub yang lebih banyaknya. Insyaallah sanad terus kita akan mempelajarinya, insyaallah, untuk kedepannya. Dan fungsinya, Bapak Ibu, akhi wa ukhti, adalah untuk menentukan, oh ini, oh berarti artinya ini. Oh posisinya berarti dia menjadi fa'il, oh berarti dia subjek. Kenapa dia fa'il? Karena dia marfu'. Nah, tanda marfu'nya ini. Itu pentingnya kita memahami yang ada di tabel ini, Bapak Ibu, Ustazah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang yang ada di tabel ini. Al-asma'ul mu'robat wa alamatu i'rabiha. Jadi harapan kami betul-betul kita kuasai, kita pahami yang ada di tabel ini. Ini insyaallah seperti kesimpulannya i'rab di isim. Ada 9 isim yang sudah kita pelajari kemarin. I'rabnya, kalau isim hanya ada 3 i'rabnya, yaitu marfu', mansub, dan majrur. Isim tidak akan pernah bertemu dengan majzum, tidak akan berjazm. Dia ada marfu', mansub, majrur. Jadi kuncinya tentu kita uji dengan pertanyaan. Misalnya isim mufrad waladun, contohnya katanya waladun. Apa i'rabnya? Marfu'. Kenapa marfu' i'rabnya? Apa tandanya? Tentu ada ciri-cirinya. Tandanya adalah dhammah. Ini ada waladun
Tanda yang domah. Kenapa domah menjadi tanda untuk marfu'nya waladun ini? Karena dia isim mufrad. Karena berbeda jenis isimnya Bapak Ibu, akhwati, terkadang juga akan berbeda untuk tanda i'rabnya. Seperti musanna, tanda i'rabnya bukan domah lagi, tapi alif. Nah, ini akan seperti ini terus. Jadi itu dipahami, karena ini sudah kita pelajari kemarin, dibaca kembali atau di murojaah lagi, dipahami betul, dan diangsur untuk menghafalnya. Menghafal dengan pemahaman saja Bapak Ibu. Soalnya kalau kita paham, otomatis bisa langsung hafal nanti. Tinggal kita ulang-ulang saja, insyaallah. Jadi ini dari isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, al asmaul khamsah, ismul maksur, ismul mangkus, dan al ismul ladzi la yansarif. Makanya di awal dulu kami minta 9 isim ini dihafalkan. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi tanda-tandanya, nih ada yang tandanya ini, tandanya ini. Ini yang paling penting nanti untuk kita membaca kitab. Dan nahwu sebagaimana pengertiannya kemarin adalah mempelajari perubahan harokat akhir. Ya inilah. Ini baru di isim, belum di fi'il nanti. Nah, inilah yang kita pelajari. Dan kemarin tentu harokat-harokat terakhir kata itu dia ada yang tetap, ada yang bisa berubah. Kalau yang tetap itu namanya kalau di isim mabni, tidak berubah harokat terakhirnya. Kalau yang berubah isim mu'rab. Nah, isim mu'rab inilah yang ada nanti marfu, mansub, majrur. Nah, dan ada pasangannya i'rab, pasangannya bina. I'rab itu berarti ada perubahan di akhir kata. Kalau bina itu tetapnya suatu kata. Nah, sedangkan ketika kita menyebutkan ini isim yang bisa berubah harokat akhirnya dipakai istilah ismul mu'rab. Ini isim yang tidak bisa berubah harokat terakhirnya ya disebut namanya al-ismul mabni. Jadi itu yang penting Pak Ibu, saja. Karena memang konteks yang akan kita bahas di nahwu ini perubahan harokat akhirnya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Oh, ini dia. Dan akan pasti artinya seperti ini nanti. Karena kedudukannya ini. Nah, gitu. Jadi apa yang ini yang kami bahas tadi Bapak Ibu, akhirnya itulah yang akan kita jabarkan berikutnya. Makanya ini memang istilahnya seperti rangkaian-rangkaian perjalanan yang mana kalau seandainya kita tidak melewati jalan itu, kita tidak akan sampai ke tahap yang berikutnya. Kalaupun mungkin ada sesuatu hal yang bisa membuat kita bisa melompatinya, langsung lompat ke sana, pasti kita juga akan kewalahan. Bapak Ibu Ustazah. Kewalahan apa? Kewalahan dalam memahaminya karena memang harus dilewati setiap proses-proses tersebut. Baik. Baik Bu, akhwati fillah, kemarin kita sudah membahas Uzkuril marfu'al mansuba wal majrur wa alamata kulli minha. Yang hadir kemarin sudah kita bahas ini apa marfu'nya, apa tandanya. Zalimun, apa dia? Marfu, mansub atau majrur? Kemarin jawab marfu. Apa tandanya kalau dia marfu? Wow. Yaumin, majrur. Apa tandanya kalau dia majrur? Khafat atau majrur. Nah, itu. Kenapa? Karena dia ismu mufrad. Ini kenapa waw menjadi tanda untuk marfu'nya? Karena dia jamak muzakkar salim. Nah, itu yang penting Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Baik. Kemarin pembelajaran kita sampai kepada latihan ini. Betul ya Bapak, Bapak Ibu yang hadir di pertemuan sebelumnya? Ya, betul Ustaz. Betul ya Pak ya? Nah, sekarang kita akan masuk kembali melanjutkan di al-asmaul mabuniyat. Kemarin isim yang mu'rab. Sekarang isim-isim yang mabni. Al-asmaul mabniyat, al-asma itu jamak dari isim berarti isim-isim, al-mabniyat jamak dari mabni. Mabni. Apa itu mabniyat? Isim-isim yang mabni. Mabni itu yang tetap. Kalau kita mau untuk memahaminya atau untuk menghafalnya,
Kami gunakan istilah, tapi ini istilah kami saja ya Bapak Ibu, akhi wakti, bukan istilah di kitab, bukan istilah di kaidah, tapi istilah kita saja untuk memudahkan kita mengingat. Jadi kalau isim mabni itu ingat saja untuk laki-laki itu dia mau bini. Apa kalau mau bini itu kan maunya satu. Kalau pun mungkin bagi seorang lelaki itu dia mau lebih dari satu, tapi bagi seorang istri itu pasti dia mau jadi satu-satunya. Jadi mau bininya satu saja gitu. Jadi ingat saja itu Bapak Ibu, akhi wakti fillah ya, mau bini berarti tetap. Mau bini ya tetap saja bininya itu gitu. Tetap saja istrinya itu. Jadi isim mau bini. Ini untuk memudahkan kita mengingatnya saja, melibatkan otak kanan kita. Tetapi itu bukan ilmu dari kaidah atau dari kitab. Dicari di kitab manapun tentang arti mabni menjadi mabni tidak akan ketemu Bapak Ibu. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu akhi wakti fillah. Di sini yang kita pelajari ada 5. 5 isim mabni. Jadi ada 5 isim mabni. Baik. Asmaul mabniyat, isim-isim yang mabni. Yang pertama, diingat ismut domir. Apa itu ismut domir kalau di pembelajaran kita sebelumnya, Bapak Ibu? Saya akan disebutkan bagi yang masih ingat. Kata ganti Ustaz. Kata ganti ya Bu, Mumtaz. Kata ganti. Berarti isim domir ini adalah kata ganti. Oh berarti domir itu isim ya? Iya, Bapak Ibu. Akhi wakti. Domir itu adalah bagian isim. Walaupun mungkin kalau kita lihat dia seperti huruf. Kenapa seperti huruf? Ini 2 saja. Huwa, 2. Kan huruf seperti itu. Ala, fi, kan seperti itu. Dua huruf. Kalau fi dari gabungan huruf fa dan ya. Ini gabungan ha dan waw. Tetapi bukan huruf. Ini bukan huruf. Domir itu bukan kategori huruf, tapi kategori isim. Sebagaimana jenis kata dalam bahasa Arab ada isim, ada fi'il, ada huruf. Dan ini semuanya termasuk kepada isim. Jadi isim domir kata ganti, isim yang berupa kata ganti. Kata ganti. Huwa, insyaallah kita sudah tahu artinya ya Bapak Ibu akhi wakti. Huwa dia, anta kamu, ana saya, nahnu kami, antum kalian, anti kamu. Apalagi hum. Pokoknya isim domir yang kita hafalkan di pelajaran sorof itu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu isim domir, itu isim yang mabni. Dia tetap. Contoh tetapnya apa? Huwa itu takkan bisa berubah menjadi hu. Tidak akan bisa berubah menjadi hui. Anta pun begitu juga. Takkan bisa berubah menjadi antu. Takkan bisa berubah menjadi anti. Oh, dia bisa anti. Ini anti. Tapi maknanya sudah berbeda. Anta di sini untuk laki-laki, ini anti untuk perempuan. Sedangkan yang lain maknanya tetap seperti masjidun, masjidan, masjidin, sama-sama artinya adalah masjid. Tetapi nanti kalau dia masjidun berarti dia sebagai apa dan posisi menerjemahkannya bagaimana. Tapi terjemahan perkataannya tetap akan menjadi masjid. Sedangkan untuk isim ini, anta, kamu tidak bisa menjadi antu. Kalau anti itu bukan lagi perubahan dari anta ini, tetapi sudah memiliki arti yang lain, yaitu untuk kamu yang perempuannya. Anti pun tidak akan bisa menjadi anta. Kalau anta sudah berubah artinya, dan antu tidak bisa. Begitu juga antum, antumu, antuma, antumi. Mungkin ada yang bertanya, yang mungkin ada keraguan kalau mengikuti sebelumnya, tetapi Ustaz, isim itu dia tidak ada jazm. Sementara tanda jazm itu kan ada sukun. Jazm ada tandanya sukun. Yang jelas tanda dasar, ini tanda dasarnya Bapak Ibu, yang penting kita ingat, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau untuk marfu itu dhammah tanda dasarnya. Untuk mansub itu fathah. Untuk majrur itu kasroh. Untuk majzum atau jazam itu sukun. Sukun. Ya seperti itu dulu ya Bapak Ibu.
Masih ingat kan? Ya, insya Allah kita masih ingat. Tidak ada sukun. Tetapi ini katanya isim kok ada sukun. Nah, sukunnya ini dia permanen, mabni, bukan mu'rab. Dan bukan berarti dia karena ada sukun berarti dia fiil, tidak. Dia isim. Makanya disebut isim mabni. Jadi tidak akan bisa berubah menjadi antumi, antumu. Nah, dia bukan juga dikatakan dia ini i'rabnya majzum, tidak. Kan di pelajaran sorof dulu di awal-awal kita mempelajari bahwa huwa, huma, hum, anta, antuma, antum itu adalah isim isim domir, ya, domir munfasil yang domirnya adalah rofa. Berarti rofa itu apa kedudukannya? Marfu. Jadi dia marfu di sini. Ada cara khusus untuk penyebutan i'rabnya nanti. Itu nanti Bapak Ibu akhi waktu kalau kita mau me-i'rab, ya, me-i'rab. Berarti yang pertama diingat adalah isim domir. Ismul domir. Dia ada 5. Dihafalkan. Isim mabni ada 5. Kita pelajari di kitab ini. Yang pertama isi kata ganti. Isim domir. Yang kedua ismul isyarah. Ismul isyarah apa? Ini kata ganti. Ini kata tunjuk. Kata tunjuk. Isim isyarah itu artinya kata tunjuk bahasa kitanya. Kata tunjuk. Contoh. Hadza ini. Hadza ini. Hadzani ini juga. Tapi ini itu jumlahnya 2. Musannanya. Istilahnya ini untuk musanna. Kalau kata musanna, kita ingin mengatakan kitab, hadza kitabun. Kalau kita ingin mengatakan ini 2 kitab, berarti hadzani kitabani. Hadza kitabun. Ini kitab. Hadzani kitabani. Ini 2 kitab. Begitu juga dengan haula. Haula itu ini juga tapi untuk jamak. Ininya tuh jamak dan biasanya digunakan untuk yang berakal. Untuk berakal maksudnya tuh haula'i, mereka inilah. Mereka inilah gitu. Haula'i al-mu'minun haula'i faizun. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang beriman mereka ini adalah yang beruntung. Haula. Jadi ini dihafalkan isim isyarah itu Bapak Ibu. Jadi ini jumlahnya kalau artinya semua sama ini. Cuma nanti pengertian salah satunya ini maksudnya 1, ini untuk 2, ini untuk jumlah 3 atau lebih. Berarti kalau untuk orang nanti kita artikan mereka ini. Mereka ini. Mereka ini. Ini. Jadi ini mufrad, hadza untuk mufrad, ini untuk musanna. Untuk musanna, ini untuk jamak. Jamak itu jumlahnya kan 3 atau lebih. Itu dipahami Bapak. Begitu juga turunan ke bawahnya. Dan ini lil muzakkar. Untuk muzakkar. Jadi kata tunjuk pun itulah luar biasanya bahasa Arab Bapak Ibu. Untuk tanda kata tunjuk pun ada pengkhususan. Dikhusus-khususkan. Kalau untuk laki-laki ini, untuk perempuan ini. Kalau bahasa kita kan ini untuk laki-laki dan ini perempuan sama saja. Ini tidak berubah dia. Kalau untuk perempuan berarti kita gunakan ina atau inu. Tidak. Tetap ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda. Jadi ini untuk muzakkar. Untuk muzakkar atau bahasa kitanya untuk laki-laki. Untuk laki-laki atau benda yang dikategorikan kepada laki-laki. Sedangkan ini artinya sama-sama ini. Ini juga sama-sama ini. Jumlahnya kita kata hadhihi itu mufrad, hatani itu musannanya, haula, haulanya sama. Haula berarti berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan sama. Sedangkan untuk yang satunya yang laki-laki hadza, yang perempuan hadhihi. Yang laki-laki hadzani, yang perempuan hatani. Kalau sudah banyak dia, jumlahnya 3 atau lebih, sama-sama haula. Haula. Baik, Bapak Ibu. Dan ini untuk muannas. Ini jenisnya saja yang berbeda. Ini untuk yang di atas untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Muannas. Ini untuk muannas untuk perempuan.
Jumlahnya sama. Jadi kita hafalkan isim isyarah ini Bapak Ibu, waktu. Dan hadza itu tidak bisa menjadi hadhi, hadzo, hazu, tidak bisa. Hadzani tidak bisa menjadi hadzana, menjadi hadzanu tidak bisa. Haula'i tak akan bisa menjadi haula'a, haula'u tidak. Dia akan tetap. Itulah yang dikatakan mabni. Yang huruf terakhirnya itu tetap dia. Hadza, hadzani, haula dihafal. Untuk isim isyarah, hadza, hadzani, haula. Mufradnya hadza, musannanya hadzani, jamaknya haula. Kalau muannas, mufradnya hadhihi, musannanya hatani, jamaknya haula. Hadza, hadzani, haula. Hadhihi, hatani, haula. Itu dihafalkan Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya misalnya mengatakan mobil ini, hadhihi sayyarah. Hadhihi sayyarah. Atau ini mobil, hadhihi sayyaratun. Berarti jumlahnya satu mobil saja. Tapi kalau dua mobil, hatani sayyarotani. Ini dua mobil. Baik, Bapak Ibu, itulah kira-kira untuk kata tunjuk. Ini dan yang dua ini dia lil qorib, digunakan untuk lil qorib. Apa arti qorib? Qorib itu kan sudah bahasa Indonesia, sahabat karib misalnya. Pernah kita mendengar qorib, karib. Berarti untuk yang dekat. Lil qorib artinya untuk yang dekat. Kata tunjuk untuk dekat. Menunjuk yang dekat. Kalau yang dekat tentu ini ya Pak Ibu. Jadi yang kalau yang dekat itu bahasa kitanya tentu ini. Sedangkan yang di bawah, ini yang di bawah adalah lil ba'id. Kalau fungsinya menunjuk yang jauh, lil ba'id. Jauh. Apa bahasa kitanya? Itu. Zalika untuk muzakkar. Ini muzakkar. Ya. Muzakkar. Tilka ini untuk muannas. Ini untuk muannas. Muzakkar muannas ini juga sama jumlahnya di atas tadi. Ini untuk mufradnya, ini untuk musannanya, ini untuk jamaknya. Begitu juga yang di bawah. Di bawah. Fungsinya itu. Berarti dzalika, dzanika, ulaika. Dzalika, dzanika, ulaika. Tak akan bisa menjadi dzaliki, dzaliku, tak. Dzalika. Berarti itu. Dzalika babun. Itu pintu. Kalau dua pintu, dzanika babani. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses gitu. Kalau untuk muannasnya tilka sayyarah. Tilka sayyarah itu mobil. Tanika sayyaratani itu dua mobil. Ulaika muslimat misalnya. Mereka itulah wanita-wanita muslimah. Orang-orang muslimah. Jadi begitu Bapak Ibu, akhi waqti fillah. Jadi jumlahnya ini. Jadi isim syarah itu bisa untuk mufrad khusus, untuk musanna khusus, untuk jamak khusus, dan untuk qorib dan untuk bait. Dan untuk jenisnya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Itu yang penting kita pahami terlebih dahulu. Mungkin ada kita yang bertanya mungkin, Ustaz, dzalikal kitabu la raiba fih. Kenapa di terjemahan itu adalah kitab ini yang tidak ada keraguan di dalamnya? Padahal zalika itu kan artinya itu. Itu kita sudah masuk ke dalam pembelajaran ilmu balaghah, Bapak Ibu. Kita tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang itu. Jadi ada pengkhususan untuk di Al-Qur'an nanti. Memang Al-Qur'an ini tidak cukup dengan nahwu shorof saja. Ada tingkatannya lagi sampai ke balaghahnya nanti baru kita bisa memahami. Namun untuk sampai ke balaghah, mempelajari balaghah,
itu awalnya dimulai dengan nahwu shorof. Mustahil orang bisa memahami balaghah kalau dia belum mempelajari nahwu shorof. Jadi bertingkat Bapak Ibu. Kami sampaikan itu untuk bisa kita memahami bahwa Al-Quran itu memang mukjizat pada lafaznya. Harusnya di tata bahasa seperti ini. Rupanya di Al-Quran berlaku seperti ini. Dan ini adalah adablah kaidahnya. Nah, itu yang membuat kalau orang mempelajari bahasa Al-Quran, dia pasti akan yakin memang kata ulama apa Al-Quran itu mukjizatnya pada lafaznya. Tentu itu akan dipahami oleh orang-orang yang belajar tentang bahasa Al-Quran. Kalau yang tidak tentu, oh Al-Quran itu mukjizat ya sekedar sampai di situ saja. Tapi ditanya mukjizatnya di mana, bagaimana di lafaznya, bagaimana lafaznya mukjizat, dia tidak akan bisa jawab. Itulah beruntunglah kita Bapak Ibu, akhi wa ukhti yang mempelajari ilmu nahwu shorof ini. Gerbang pembukanya adalah nahwu shorof. Dan niatkan memang untuk bisa memahami Al-Quran. Karena untuk niat yang hakiki itu sebetulnya untuk mempelajari bahasa Arab itu supaya bisa memahami Al-Quran sebagai pedoman kita. Bukan hanya sekedar biar bisa berbicara dengan orang Arab, biar bisa pergi ke Arab dan yang lainnya, berkomunikasi, bukan sekedar itu. Tapi ada yang lebih luas daripada itu, yaitu memahami pesan cinta dari Rabb kita, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Dan itu berbahasa Arab. Baik, Bapak Ibu, akhi wa akhwati fillah, berarti sudah 2 kita bahas tentang isim mabni, 1 isim domir, nah itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, nah semuanya. Isim yang kedua isim isyarah, hadza hadzani haula, hadhihi hatani haula, dzalika dzalika ulaika, tilka tanika ulaika, tilka tanika ulaika. Itu dihafalkan. Baik, itu kita hafalkan. Boleh dilakukan menghafalnya. Yang jelas bisa kita menghafalnya. Baik, kita lanjutkan ke bawah. Ini catatannya kita clearkan dulu. Baik, tilka tanika ulaika. Nah, itu dihafalkan. Yang ketiga, al-ismul mausul. Al-ismul mausul. Ismul mausul itu istilahnya kata sambung. Bukan kata sambung yang bermakna huruf, ya. Tapi ini isim. Berarti isim mausul ini awak di jaringan mbak Anca itu bukan putang mungkin mau dedek belajar dengan dulu jadi akan dua. Isim mausul itu kata sambung yang berarti yang bisa diartikan dengan yang. Tadi ada kata ganti. Terlambat, Ustaz. La ba'sa Ustazah, ma fi muskilah insyaallah. Nahnu nadrusu mubasharatan ya Ustazah. Al-ismul mausul, kata sambung, dia berarti yang. Ini juga ada untuk muzakkar dan muannasnya. Yang di atas untuk muzakkar, ini bisa Bapak Ibu langsung tebak. Yang di bawah adalah untuk muannas. Jadi semuanya, bahkan kata sambung untuk mengatakan yang saja dalam bahasa Arab itu harus sesuai juga. Yang laki-laki harus menggunakan yang laki-lakinya, yang perempuan harus menggunakan perempuannya. Itulah luar biasanya bahasa Arab itu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tak heran bahasa itu yang dipilih oleh Allah menjadikan bahasa Al-Quran, ya Bapak Ibu. Bukan bahasa Suryani ya yang sedang viral saat ini. Ini memang bahasa Arab. Baik, al-ismul mausul mithlu alladzi, alladzani, alladzina. Ini mufradnya, ini musannanya, ini jamaknya. Makanya ketika di Al-Quran kan sering alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna. Yu'minuna itu kan jamak juga. Berarti mereka itu orang-orang yang beriman. Atau al-mu'minuna alladzina, seperti itu. Orang-orang beriman itu yang, artikan yang.
Tapi kalau dia jamak berarti kata sambungnya juga jamak. Kalau dia musanna kata sambungnya juga musanna. Kalau dia mufrad kata sambungnya mufrad. Tapi lihat dulu jenisnya apakah dia muzakkar atau muannas. Kalau muzakkar paskan dengan muzakkar, kalau muannas paskan dengan muannas. Jangan sampai salah. Kalau untuk muannas allati. Ini ya Bapak Ibu, pakai titik sebetulnya. Allati ini juga ya, bukan alif maksurah. Ini cetakan bukunya saja. Nah, ini juga ya. Ini juga ya. Ini untuk mufradnya allati, untuk muannasnya allatani, untuk musannanya kalau muannas. Sedangkan untuk jamaknya dua. Ini untuk jamaknya nih, yang dua ini Bapak Ibu. Apa saja? Allati satu atau allai. Allati atau allai. Mana yang dipakai? Kedua-duanya dipakai Bapak Ibu. Artinya apa? Sama-sama isim mausul untuk jamak yang digunakan untuk muannas. Jadi itu dihafal. Alladzi, alladzani, alladzina. Allati, allatani, allati, allai. Allati atau allai. Nah, dihafalkan Bapak Ibu. Akhirullah. Baik. Artinya apa? Yang. Lihat konteks kalimatnya. Baik, insyaallah ini mudah kita pahami. Mungkin menghafalnya saja nanti. Yang keempat, ismul istifham. Ismul istifham itu adalah istifham ini tanya. Berarti kata tanya atau kata pertanyaan. Kata tanya. Apa kata tanya itu? Kata yang kita gunakan untuk bertanya. Namanya istifham dalam bahasa Arab. Istilahnya istifham. Berarti tadi yang pertama ismul dhamir, yang kedua ismul isyarah, yang ketiga al ismul mausul, yang keempat ismul istifham. Ismul istifham, isim istifham. Apa saja dia? Contohnya man. Man itu artinya siapa? Man siapa? Bertanya untuk yang berakal. Kaifa, bagaimana? Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Bagaimana? Kalau kata tidak bakunya bisa menjadi gimana? Bagaimana? Kam, berapa? Kam si'ruhu, berapa harganya? Berapa? Mata, mata. Mata itu kapan? Bukan mata kita ya Bapak. Dan hati-hati. Mata dengan mata berbeda artinya. Kalau mata kapan? Kalau mata mati. Nah, itu sangat jauh artinya Bapak Ibu. Nah, ini baru mata di sini baru menggunakan alif maksurah. Ya. Aina, di mana? Aina artinya di mana. Semua ini baru beberapa sebagian dari kata tanya. Ada kata tanya yang lain nanti. Man kaifa kamata aina. Itu dihafalkan Bapak Ibu. Yang ini saja dulu dihafalkan. Nanti akan ada kata tanya yang lain. Nah, ismul istifham. Ini semuanya bukan huruf tapi dia adalah isim. Isim untuk kata tanya. Man, kaifa, kam, mata, aina. Tak akan bisa menjadi man menjadi manu, menjadi mana. Tidak akan bisa. Kaifa, kaifi, kaifu. Tak bisa. Dia tetap. Dan ini bukan jazm. Ya, kembali kita ingatkan ini bukan jazm. Tapi dia mabni. Mabni. Sedangkan yang kaidah tadi, yang isim itu tidak bisa jazam itu kepada isim mu'rab, bukan isim mabni. Isim yang mu'rab yang bisa berubah gitu. Sedangkan ini kan mabni dia. Memang asalnya seperti itu, dia tidak akan bisa berubah menjadi manu, mana, tidak akan bisa. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, ismus syar. Ismus syar itu isim kata syarat. Untuk syarat. Biasanya digunakan syartu sudah bahasa kita Bapak Ibu. Kita buatkan syartu syarat. Ya, syarat. Syurut, syarat-syarat. Syarat. Istilahnya biasanya digunakan orang untuk peribahasa mahfuzat ya, peribahasa dalam bahasa Arab. Seperti man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Nah, itu man di situ bukan man istifham. Nah, jadi man itu kadang dia bisa menjadi isim istifham kata tanya, kadang dia bisa tergolong menjadi ismul syart.
Tergantung konteksnya, konteks kalimatnya. Dan ismu syarat ini biasanya digunakan bertemu di syair-syair, di peribahasa itu bertemu tuh. Jadi man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi ada syaratnya di situ. Nah, siapa syaratnya untuk berhasil itu apa? Yang bersungguh-sungguh. Begitulah mengartikannya Bapak Ibu. Ma juga dia apa namanya? Menjadi isim syart. Isim syart. Mata isim syart. Mahma. Man itu man bisa diartikan juga siapa. Ma itu bisa diartikan apa. Mata itu bisa diartikan kapan juga atau bila, tergantung konteks kalimatnya nanti. Untuk menunjukkan waktu. Mahma bagaimanapun bisa diartikan bagaimanapun. Dan tergantung konteks kalimatnya nanti. Bagaimanapun. Itu salah satunya artinya. Baik, isim syart. Dia ada 5 tadi, Bapak Ibu, akhwati fillah. Ada 5. Ya, yang kelima-limanya ini kita hafalkan, kita pahami. Untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui selain yang tergolong kepada 5 ini, berarti dia adalah isim mu'rab. Berarti mana yang lebih banyak isim mu'rab atau mabni? Ya betul, jawabannya adalah isim mu'rab. Makanya kita hanya perlu mengetahui yang minoritasnya, yang sedikitnya isim mabni ini. Itulah alasannya kenapa kami suruh untuk memahami, kami minta untuk memahami Bapak Ibu, dan juga kami minta untuk betul-betul kita hafalkan dia. Agar apa? Agar tidak ada keraguan, dan pasti ketika sudah di luar yang itu, tapi dia isim, sudah pasti dia bisa dikatakan isim mu'rab. Mabninya ini. Baik. Jadi ada 5, kita kunci dulu. Yang pertama tadi isim domir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim mausul, al-ismul mausul, yang keempat isim istifham, yang kelima isim syart, ismul syart. Kalau membacanya versi Indonesianya isim istifham, oke. Tapi kalau membaca Arabnya yang bagus adalah ismul istifham, al-ismul mausul, ismul syart. Baik, Bapak Ibu, akhwati fillah. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan tentang ini? Tafadhol, kalau ada pertanyaan atau keraguan atau hal yang dirasa perlu disampaikan, silakan sebelum kita lanjutkan. Karena dia akan berkaitan. Kita masih membahas isim-isim yang mabni. Ustaz, Ya, Ukhti Jami'ah. Silakan. Tafadholi. Ustaz. Ay muskilah. Yang nomor 5, Ustaz. Nomor berapa? Kam? Isim yang nomor 5 nih, Ya. isim syarat tuh isim apa, Ustaz? Isim syarat itu adalah kata untuk menyebutkan syarat, dan itu tapi bukan syarat, misalnya syarat-syarat untuk daftar ini bukan seperti itu. Syarat itu biasa digunakan untuk kadang syair atau mahfuzat yang banyak. Mahfuzat itu adalah peribahasa. Ya, contohnya yang sederhana yang sering kita ketahui, kami mendatangkan contoh yang biasa kita sebut adalah manjadda wajadah. Manjadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Jadi di situ kan ada syaratnya. Syarat untuk berhasil itu apa? Bersungguh-sungguh gitu. Itulah yang dinamakan isim syarat. Bukan manjadda wajadah, apakah dia pertanyaan di sana? Apakah itu isim istifham? Tidak. Walaupun siapa menggunakan kata siapa, tapi dia bukan berbentuk pertanyaan. Itulah yang dikatakan isim syarat. Sedangkan yang berbentuk pertanyaan, man mudarris al-an, siapa guru yang sekarang? Itu pertanyaan. Tapi kalau man jadda wajada, itu kan bukan pertanyaan. Itu berbentuk pernyataan,
Dan pernyataan yang bersifat seperti berbahasa, untuk kata-kata motivasi, kata-kata mutiara itu biasanya digunakan untuk isim syarat itu. Nah, seperti majadda, wajada itu, manjadda itu kan suatu syarat. Syarat apa untuk mencapai hasilnya tadi? Wajada, mendapatkan atau berhasil. Untuk berhasil itu apa syaratnya? Bersungguh-sungguh, jad. Harus ada jadnya, harus ada kesungguhannya. Nah, makanya itu yang dikatakan isim syarat. Bagaimana Ukhri, bisa dipahami kira-kira? Insya Allah Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Tapi di awal mungkin isim syarat pun mungkin masih ada, kita membuat agak ragu juga sambil kita nanti banyak ada membaca mahfuzat dan yang lainnya. Pokoknya sering nanti itu mata atau mahmakana itu akan sering coba cari di Google mahfuzat dalam bahasa Arab. Selalu menggunakan diawali oleh isim syarat ini. Itulah yang dikatakan syarat. Tapi ada kaidah-kaidahnya nanti. Kalau isim syarat itu kata-kata syarat itu ada. Oh, jadi dia dimulai dari ini, kata selanjutnya harus seperti ini. Ada tandanya. Ciri dia menjadi syarat itu ada. Ada pembahasannya nanti lebih mendalam lagi. Ini kan baru pengenalan istilahnya saja dulu. Jadi kita pahami saja dulu, kita hafalkan saja yang nampak di sini dulu, yang kelihatan. Berarti apakah isim syarat hanya 4 saja? Tidak. Ada yang lain. Ini hanya sebagian saja. Tapi perlahan kita hafalkan yang ada. Man, ma, ata, mahma. Ada yang lain? Bapak Ibu, akhi wa akhti fillah, sebelum kita lanjutkan insyaallah. Cukup? Cukup paham insyaallah? Insya Allah paham tuh Ustaz. Paham tu Ibu? Taib. Al-akhar atau al-akhra, kita kedua-dua aja. Yang lain bagaimana? Bapak? Taib. Paham ya Pak ya? Insyaallah. Taib. Syukran. Nuwasil insyaallah. Sekarang kita masuk kepada tanda-tanda lagi. Tentu harus ada tanda-tanda. Itu enaknya buku ini. Kitab yang kita pelajari diberikan teorinya, ini istilahnya, disebutkan nanti ciri-cirinya. Jadi kita tahu ciri-ciri. Ibaratkan kita mengenali seseorang. Disebutkan namanya, ciri-cirinya dia seperti itu. Namanya misalnya Habli misalnya. Ciri-cirinya dia memiliki rambut yang agak hitam, badan yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Gitu. Sedang-sedang saja, misalnya kulitnya mungkin sawo mata, itu adalah ciri-ciri. Begitu juga dengan di tata bahasa Arab ini. Dia disebutkan dulu, ini istilahnya. Ciri-cirinya ada. Ini i'rab, kayak i'rab tadi. Marfu, ada tandanya, ada cirinya. Begitu juga dengan mabni ini. Isim mabni tadi. Isim mabni yang 5 tadi itu. Ada tandanya. Ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Ini. Alamatu bina'il ismi. Apa artinya? Tanda-tanda binanya isim. Atau apa? Tetapnya harokat terakhir isim. Kenapa menggunakan bina bukan mabni lagi? Ini istilah yang digunakan. Kalau dia mau kita buat di belakang bina ini, baru dia berubah menjadi mabni. Bukan alamatul isim bina, tidak. Alamatul isim mabni. Tapi kalau dia di depan bina, lawannya i'rab. Kalau mabni lawannya mu'rab. Itu penggunaannya. Tapi maknanya kurang lebih sama. Jadi tanda-tanda bina isim, tanda-tanda binanya isim, bina itu istilah yang harus kita pakai terus Bapak Ibu. Tapi kita pahami bina itu, berarti kalau bina itu tetapnya harokat terakhir suatu kata. Kalau i'rab, berubahnya harokat terakhir suatu kata. Isim mabni, isim yang harokat terakhirnya tidak bisa berubah. Sedangkan isim mu'rab, isim yang harokat terakhirnya bisa berubah-ubah. Itu kita pahami. Jadi bina itu persamaannya adalah mabni, i'rab itu persamaannya adalah mu'rab. Walaupun dalam penggunaan katanya nanti ada penempatannya masing-masing. Jadi tanda bina juga mirip dengan
tanda i'rab kemarin. Kan ada tanda i'rab. Apa tanda i'rab? Apa saja tanda-tanda i'rab? Ada dhammah, ada kalau yang mu'rabnya yang afwan, yang mufradnya. Untuk mufrad kan tanda dasarnya ada 4. Apa itu? Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Sedangkan ada turun-turunnya nanti. Dhammah itu yang untuk marfu, adakah tanda lain selain dhammah? Ada. Apa itu? Wow, alif. Karena dia ini ada penggantian-penggantian dari, tapi semua tanda-tanda itu mengganti tanda asalnya yang namanya dhammah kalau untuk marfu. Begitu juga mansub, ada tanda-tanda yang lainnya mengganti yang tanda asalnya adalah fathah. Jadi tanda asalnya 4. Marfu, dhammah, mansub, fathah, majrur, kasrah. Sedangkan majzum yang untuk isim, yang untuk fiil tidak bisa untuk isim, dia tanda asalnya adalah sukun. Di sini juga ada mabniyun 'alal fathi, mabniyun 'alal kasri, mabniyun 'alad dhammi, mabniyun 'alas sukun. Mirip dengan ada fathah, ada fathahnya, ada dhammahnya, ada kasrahnya, ada sukunnya. Tapi di sini fathah sudah berubah menjadi fathi, kasrah menjadi kasri, ad-dhammah menjadi ad-dhammi. Istilah ini, penyebutan ini kita pahami, Bapak Ibu, akhwati. Coba kita sebutkan mabniun 'alal fathi. Coba silakan apa dulu Bapak Ibu, kita melatih lisan kita menyebutkannya. Mabniun 'alal fathi. Fathi. Yang kedua, mabniun 'alal kasri. Mabniun 'alal kasri. Yang ketiga, mabniun 'alad dhammi. Mabniun 'alal Yang keempat, mabniun 'alas sukun. mabniun 'alas sukun. Syukran lakum. Baik. Boleh di-mute-kan lagi Bapak Ibu. Akhwati fillah. Di sini mabniun 'alal fathi artinya mabni. Mabni tadi ya. Tetap gitu. Tetap dia. Apa tetap? Tetap dia pada harakat fathah. Namanya mabniun 'alal fathi, tetap pada harakat fathah. Mabniun 'alal fathi ini artinya adalah ini tetap tidak berubah, berarti mabniun itu tetap 'alal fathi, pada tanda fathah. Begitu sampai seterusnya ke bawah. Mabniun 'alal kasri tetap pada tanda kasrah. Mabniun 'alad dhammi tetap pada tanda dhammah. Mabniun 'alal sukun tetap pada tanda sukun. Nih contohnya. Contoh anta. Anta berarti mabniun 'alal fathi. Kaifa. Kaifa anta tadi berarti isim dhamir. Kaifa apa? Kaifa isim istifham. Kata tanya tadi apa? Mabniun 'alal fathi. Aina juga isim istifham mabniun 'alal fathi. Dzalika itu adalah isim isyarah lil ba'id, untuk yang jauh itu mabniun 'alal fathi. Yang lain ada tambahannya, ada tilka mabniun 'alal fathi, dzanika mabniun 'alal fathi, ulaika mabniun 'alal fathi. Pokoknya yang fathah-fathah di belakangnya itu berarti dia mabniun 'alal fathi. Yang kedua, contohnya adalah anti. Untuk mabniun 'alal kasri, contohnya anti mabniun 'alal kasri. Hadhihi mabniun 'alal kasri. Haula'i mabniun 'alal kasri. Anti itu isim dhamir, hadhihi isim isyarah, haula'i juga isim isyarah. Adakah yang lainnya? Ada. Apalagi yang lainnya? Yang dia bagian dari yang 5 tadi, 5 isim mabni tadi. Yang dia berbaris bawah. Berbaris bawah itu berarti dia mabniun 'alal kasri. Contohnya hatani, mabniun 'alal kasri. Haula'i, apa lagi? Allai, mabniun 'alal kasri semuanya. Baik, yang ketiga mabniun 'alad dhammi, berarti tetap pada tanda dhammah. Mislu contohnya adalah nahnu. Nahnu kan dhammah nih Bapak Ibu. Nahnu. Haitsu juga. Haitsu itu ya juga dia
mabniun ala dhammi. Dia tidak bisa menjadi haitsa, tidak juga bisa menjadi haitsi. Jadi haitsu. Min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib, misalnya di surah di Al-Qur'an, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Min haitsu. Dia terkategori kepada haitsu, itu kategorinya kepada isim. Tapi isimnya isim mabni. Kalau seandainya isim mu'rab harusnya min haitsi. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar apa min. Harusnya dia menjadi majrur. Karena dia mabni, makanya dia tetap mabniun ala dhammi. Min haitsu, walaupun ada huruf jar di belakangnya, dia tidak peduli, dia tetap berdiri kokoh pada prinsipnya sendiri. Kenapa? Karena dia mabni, bukan mu'rab. Tapi kalau yang mu'rab, kalau tidak dibuat dia menjadi majrur, berarti salah jadinya. Kalau ini tidak. Jadi mabniun alat dhammi, tetap pada tanda dhammah. Yang terakhir, yang keempat, mabniun al sukun, tetap pada tanda sukun. Nah, itu untuk tanda bina ya Bapak Ibu. Oke, bukan tanda i'rab. Kalau i'rab untuk isim tidak ada sukunnya. Tetapi kalau bina ada sukunnya. Itu contohnya. Mithlu hum, mabniun ala sukun. Antum, mabniun ala sukun. Ana, kenapa ana itu sukun? Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan sukun nih. Mat apa namanya? Alif sukun berarti ini. Ana, pokoknya yang ada mati yang seperti kata tanda mat seperti ini, berarti dia terkategori kepada sukun. Apalagi hum, antum, ya. Man kayak isim istifham tadi dan isim syarat tadi, man. Berarti apa? Mabniun ala sukun. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Bapak Ibu, akhi wa akhwati fillah, tafadhol sebelum kita lanjutkan kepada pembelajaran selanjutnya. Gimana Bapak Ibu? Cukup? Kita lanjutkan satu pembahasan lagi. Karena masih ada waktu, kita mulai dari 8:30. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti kami anggap paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, kami yang bertanya dulu Bapak Ibu. Ukhti Jumi'ah. Ya, Ustaz. Min fadlik, lau samahti. Tilka ini dia isim mabni atau isim mu'rab? Tilka, Ustaz. Ya, Isim apa kata Ustaz tadi, Ustaz? mabni atau mu'rab? Mabni, Ustaz. Isim mabni. Ya, isim mabni dia tergolong kepada yang mana? Isim mabni itu kan ada 5 tadi. Ada 5 isim. Isim apa dia? Ya. Tilka ini. Ya, boleh lihat bukunya. Iya, Ustaz. Ustaz. Tilka ini. Bagaimana, Bukti? Ustaz.
Kurang paham Ustaz. Pas Ustaz. Gimana? Pas Ustaz. Pas. Isi. Ada yang tahu yang lain Bapak Ibu? Isim isyarah Ustaz. Isim isyarah. Baik, mumtaz Bapak Ibu. Isim isyarah tilka itu artinya itu untuk perempuan. Apa tanda binanya Jumiah? Tanda binanya apa? Fathah ya Ustaz. Lengkapkan. Apa istilahnya tadi dari 4 tadi? Kalau fathah saja kita tak pas apa? Mabniyun alal fathah ya Ustaz. Mabniun alal fathi. Fathah. Hatani apa tanda binanya? Mabniyun alal kasri ya Ustaz. Alal kasri. Antum apa tanda binanya? Mabniyun sukun. Alal sukun. Mata apa tanda binanya mata? Mata itu mabniyun alal fathah ya Ustaz. Alal fathi. Kira-kira mata itu mana yang terakhir? Huruf ta atau huruf alif maksurah yang terakhir? Oke. Oh iya. Alif mabniyun ya Ustaz. Mabniun alal Mabniyun ala sukun Ustaz. mabniun alal sukun. Mumtaz. Baik. Apa lagi? Pak Kusriyadi. Ya Ustaz. Allatani itu isim apa, Pak? Allatani isim apa itu, Pak? Usul Ustaz. Isim mausul. Usul. Apa tanda binanya, Pak? Mabniun alal kasri Pak Ustaz. Mabniun alal kasri. Mumtaz. Mabniun alal kasri. Baik. Kalau kam apa tanda binanya, Pak? Mabniun alal sukuni Ustaz. Alal sukun. Kalau ma, Pak, ma. Alif. Ma. Apa kira-kira, Pak? Nah, ini yang bikin aku biasanya. Mabniun alal fathi bukan? Alal fathi, Pak. Mana yang huruf terakhirnya yang mana, Pak? Yang Alif atau alif. yang alif. Kalau alal fathi berarti ma'a harusnya, Pak. Ma'a. Tapi dia dibaca ma, bukan ma'a. Kalau alal fathi Mabniun alal sukun. ala sukun. Mumtaz. Ya. Baik, syukran, Pak. Kita beralih pada yang lain. Bu Robiatul Adawiyah. Kalau Ya Ustaz. Ya Ustaz. baik, Bu. Antum min ayyi isim, Bu? Antum Ism isyarah. Ism domir. isim Ism domir. domir. Ma hiya alamatu bina, Bu? Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Mumtaz.
Tanika. Min ay isim. Apa? Tanika. Tanika, maaf ya. Ismun. Min ay Ismun isyarah mabniun ala fathi. alal fathi. Fathi. Mumtaz. Syukran lak, Bu. Afwan Ustaz. Ibu. Baik, kita lanjutkan kepada ma'angah. Ma'angah mahma itu tergolong kepada isim apa, Ma'angah? Isim apa, Ma'angah? Isim syar. Ismus syart. Apa tanda binanya, Ismu Ma'angah? syar. Baik. Tanda binanya mabniun ala sukun. Tanda binanya mabniun ala sukun. Allai itu kepada isim apa, Ma'angah? Isim mausul, Ustaz. Isim mausul. Tanda binanya apa, Ma'angah? Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Mumtaz. Insyaallah dah paham. Baik, kita beranjak kepada Ustazah Yosi Yunia Putri, SPD. Halo, Zawci. Masalah jaringan atau sedang tidak di tempat? Baik, kita lanjutkan. Mungkin sedang tidak di tempat atau jaringan, Bapak Ibu. Kita percepat saja. Insyaallah dengan kami sudah menanyakan beberapa pertanyaan tadi, insyaallah itu menandakan kita sudah mulai paham. Cuman berangsur-angsur Bapak Ibu dihafalkan yang 5 ini. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syar. Itu adalah isim-isim yang mabni, ada 5. Dihafalkan itu. Dan contoh-contohnya. Isim domir ini contohnya, isim apa ini contohnya. Tanda binanya apa? Kalau mabni itu berarti tanda bina lagi, bukan tanda i'rab. Kalau mu'rab baru tanda i'rab. Gitu. Alamatul i'rabnya ini. Kalau isim mu'rab. Tapi kalau untuk isim mabni bukan alamatul i'rab lagi penggunaannya, tapi alamatul bina. Tanda binanya. Tanda tetapnya dia gitu. Apa itu? Mabniun alal fathi. Taib. Itu yang perlu memang kita susun dalam ingatan kita Bapak Ibu, karena itu nanti pas praktek itu akan terpakai semua. Pas praktek, pas apa, sudah menumpuk materi-materi itu akan menyusun kepada pengetahuan kita untuk memahami nahwu dan bisa mengantarkan kita untuk membaca kitab insyaallah. Tafasilul asma'il lati la tansarif. La tansarif. Tafasil itu dari tafsil. Tafsil itu perincian. Berarti tafasil jamaknya. Perincian-perincian isim allati yang la tansarif, yang tidak bertanwin. Yang tidak bertanwin. Kan kemarin ismul ladzi la yansarif itu adalah yang dia tidak bertanwin. Dan yang kedua, kalau dia tidak bertanwin berarti dia juga tidak bisa kasroh atau tidak bisa majrur. Ini perincian-perinciannya. Apakah semuanya dia tidak bisa majrur atau ada syarat-syarat tertentunya yang membuat dia bisa batal ketentuan dia itu? Ketentuan apa? Ketentuan dia tidak bisa majrur tadi. Kalau bertanwin itu tetap, itu tanda asalnya memang dia tidak akan bisa bertanwin selamanya. Tapi kalau untuk kasroh tadi, apakah bisa di suatu waktu dia bisa untuk berbaris bawah? Ini yang akan kita bahas. Dan kemana saja dia? Ke kategori apa saja dia yang tansharif itu? Karena yang mamnu' minas sharaf, nama lainnya ini adalah mamnu' minas sharaf atau isim ghairu munsharif. Ini tidak sebanyak dari isim-isim yang lainnya. Hanya beberapa gitu. Yang sedangkan isim yang munsharif, yang bertanwin itu yang lebih dominan. Berarti kalau ada la yansharif, berarti ada yang yansharifnya.
yang bertanwinnya gitu. Lawannya. Yang lawannya yang bertanwin itu yang lebih banyak dominan. Makanya yang kita perlu ketahui adalah yang tidak bertanwinnya. Kalau kita sudah tahu itu, insya Allah selain yang ini, berarti dia munsorif, berarti dia bisa bertanwin. Begitu juga dengan bina tadi. Selain isim mabni yang kita hafalkan 5 itu, berarti dia mu'rab. Karena mu'rab lebih banyak daripada mabni untuk isim. Taib. Insyaallah mudah kita pahami Bapak Ibu, akhwati. Tafasilul asma'il lati la tansarif, itu yang pertama adalah ini kita perlahan saja. Untuk pertemuan malam ini mungkin belum kita selesaikan. Dia ada berapa nih semuanya? Ada 6, 8. 6 tambah 6, 12. Ada 12. Ada 12 kaidah. Kita selesaikan asal per-kelompoknya dulu. Ini dibuat kelompok-kelompok di buku ini untuk memudahkan. Ada kelompok yang pertamanya 1, 2, 3. Kelompok yang keduanya 1, 2, 3. Kelompok yang ketiganya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Dan juga di bawahnya ada syurutul mamnu'il minas sarf. Syurutul mamnu'i minas sarfi. Syarat-syarat mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Apa maksudnya? Syarat-syarat isim yang tidak bisa bertanwin itu. Ada syaratnya. Ada syaratnya supaya dia tidak bisa berharokat bawah. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka dia bisa berharokat bawah. Ada pengecualiannya. Itu yang akan kita bahas nanti. Jadi kita lihat waktu saja Bapak Ibu. Insyaallah kita paling lama jam 10 seperti biasa. Di tafasilul al-asma illati la tansarif, itu yang pertama adalah jenisnya adalah sighatu muntahal jumu'. Sighatu muntahal jumu'. Itu kita pahami. Sighatul muntahal jumu'. Sighah bentuk, muntahal jumu' itu bentuk pola jamak. Bentuk pola jamak. Ala wazni mafa'il. Tapi bukan pola jamak semuanya. Pola jamak yang wazan mafa'ilah. Mafa'ilah. Berarti ini jamaknya jamak apa Bapak Ibu? Akhwati? Jamak taksir. Tapi apakah semua jamak taksir itu mamnu' minas sarf? Tidak. Hanya beberapa. Yang salah satunya adalah yang mafa'ilah ini. Jamak yang polanya mafa'ilah sudah pasti dia mamnu' minas sarf atau ismul ladzi la yansarif. Apa contohnya? Masajida. Masajida itu jamak dari apa? Masajida atau masajidu, ya masajidu itu jamak dari apa dia? Jamak dari masjidun. Masjidun. Jamaknya masajidu, masajid. Tidak boleh kita katakan masajidun atau masajidan, tidak. Dia tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena polanya adalah wazannya mafa'ilah. Mafa'ilah. Pokoknya yang wazannya, yang polanya mafa'ilah, maka yang polanya mafa'ilah, maka dia ismul ladzi la yansarif. Masa yang untuk jamak, ya, polanya mafa'ilah untuk jamak. Masa jidu. Dana niru. Dia mirip walaupun tidak menggunakan kata mim dulunya di awalnya, tapi kan mirip Bapak Ibu. Dana niro. Dana niro walaupun ada berbeda sedikit. Seperti mafa'ilah atau mafa'il, ada ya-nya di sini sama. Ini kan ada ya-nya sedikit beda. Kalau ini kan tidak ada ya, ini ada ya. Itu yang kita pahami. Jadi dia termasuk ke golongan itu, berarti dia juga apa namanya? Mamnu' minas saraf. Atau yang lainnya amakin. Makan. Dari kata makan, amakin. Dia kan mirip. Amakin, mafa'ila, amakinu, amakina. Ya. Dia walaupun tidak menggunakan ma-nya, tapi mirip. Mirip itu berarti dia ke mamnu' minas saraf. Maka tibu. Pokoknya yang mirip-mirip seperti itu berarti dia mamnu' minas saraf. Dari wazan mafa'il. Mafa'il. Ingat itu. Tapi dia jamak yang wazannya mirip dia dengan mafa'ilah, berarti dia itu. Seperti dananira, dananir, dananir. Dananir ini apa artinya? Dinar, dinar, dinar.
Dinar emas ya, mata uang. Apa yang digunakan alat-alat tukar dulu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini dinar maksudnya. Dinar. Berarti yang pertama ini adalah bentuk jamak dalam pola wazan minasarah. Ini bentuk jamak. Sighah muntahal jumu' itu bentuk jamak. Itu yang kita hafalkan pertama. Apa itu asmaul lain sharif itu? Isim yang tidak bertandin itu. Yang pertamanya adalah sighatu muntahal jumu' ala wazni mafa'il. Nah, atas wazan dengan pola ini yang kita hafalkan dengan pola jamak, dengan pola apa namanya? Dengan pola mafa'ilah. Nah, itu kita hafalkan Bapak Ibu. Yang kedua, alif ta'nitsil maksurah. Alif, huruf alif, ini kan alif nih. Alif apa maksurah? Ini alif maksurah. Ta'nisnya artinya perempuan. Ta'nis itu artinya perempuan. Menunjuk maksudnya itu bukan, berarti kalau jenis anak-anak, anak bapak atau anak ibu apa jenis apanya? Udah lahir, alhamdulillah sudah lahir anaknya. Jenisnya apa? Perempuan, berarti taknis, bukan. Kalau taknis kalau perempuan di situ penggunanya bukan taknis. Tapi ini untuk pengkategoriannya. Penjenisannya itu untuk menandakan perempuan. Jadi alif taknisil maksurah adalah alif yang menandakan bahwa kata itu adalah musanna. Berarti ini semuanya musanna. Ini musanna semuanya, Bapak. Ini semuanya musanna. Afwan, muannas ya, muannas karena mirip. Ini semuanya adalah muannas. Muannas. Betulnya dia bukan muzakkar tapi muannas. Apa tandanya dia muannas? Kenapa dia tergolong muannas? Karena ada alif taknis maksurah. Berarti semua yang ada alif taknis maksurah di belakang ini berarti dia muannas. Tidak, lihat konteksnya dulu. Kalau dia yang seperti ini baru dia alif taknis maksurah, baru dia perempuan. Kenapa perempuan? Hubla. Apa arti hubla? Hubla itu artinya hamil. Hubla itu hamil. Ibu-ibu biasanya kan udah pasti perempuan. Sugro adalah kecil. Kalau muzakkarnya apa? Asgoru. Itu muzakkarnya untuk laki-lakinya. Sedangkan kita menyebutkan perempuan yang lebih kecil berarti sugro. Sering kita gunakan Bapak Ibu. Apa itu? Kiamat sugro. Kiamat yang kecil. Kiamat itu kan kiamah. Kiamatun berarti dia bentuknya apa? Bentuknya kiamah ya. Kiamah. Kiamatul sugro misalnya. Bentuknya adalah muannas. Kenapa muannas dia jenisnya? Karena dia tamar putus itu. Jadi kiamatul sugro bukan kiamatul asgor, salah. Kalau untuk laki-laki baru asgor, untuk perempuannya sugro kecil. Kubro lawannya sugro tadi. Besar. Besar. Kubro. Kalau muzakkarnya apa? Akbar. Kalau ada kata yang kita ingin mensifatkannya besar, tetapi kata tersebut adalah muannas, berarti kita gunakan kubro. Apa contohnya? Mobil yang lebih besar misalnya. Mobil yang besar misalnya. Sayyaratul kubro. As-sayyaratul kubro. Mobil yang besar. Bukan sayyaratul akbar. Bukan. Salah jadinya. Jadi penggunaannya. Bahasa Arab ini yang muannas pakaikan untuk muannas, yang muzakkar dipasangkan juga untuk muzakkar. Keteraturannya itu yang penting Bapak Ibu. Ukhra itu yang lain. Ukhra itu artinya yang lain. Sedangkan muzakkarnya adalah akhar. Sering kita gunakan akhar. Apa? Ukhra. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra.
Dan berkatalah Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Kenapa menggunakan ukhra bukan akhor di situ? Karena ayat itu muannas, ayah, muannas. Makanya menggunakan ukhra. Tapi kalau yang untuk laki-lakinya akhor. Ainal akhor, berarti kita menanyakan yang laki-laki. Tapi ainal ukhra berarti kita menanyakan yang perempuan, mana yang lain, mana yang lain. Nah, itu. Jadi di sini tanda yang keduanya adalah alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah ini berarti dia terkategori kepada ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Ya, betul. Apakah dia termasuk kepada isim maksur? Termasuk. Tetapi tidak seluruhnya isim maksur itu adalah ismul ladzi la yansarif. Nah, itu dibedakan Bapak Ibu. Yang seperti ini kan isim maksur. Dia tergolong kepada isim maksur, tetapi tidak semua isim maksur itu adalah ismul ladzi la yansarif. Hanya khusus yang memiliki tanda alif ta'nis maksurah. Yang memang alif maksur ini untuk menunjukkan keperempuannya saja. Nah, itu yang perlu kita pahami. Bapak Ibu, bismillah yang kemudian seperti contohnya yang bukan alif maksurah yang bukan terkategori kepada perempuannya adalah Musa, Isa, Mustafa, misalnya Mustafa. Itu kan bukan untuk alif maksurah di situ bukan menunjukkan taknis. Tetapi secara garis besar umumnya mereka juga termasuk kepada alif maksurah. Tetapi tidak semua alif maksurah termasuk kepada isim maksur. Tapi tidak semua isim maksur itu adalah yang menggunakan alif ini adalah alif taknis maksurah. Hanya beberapa saja. Yang ketiga tanda untuk ini kita sudah masuk perincian ya Bapak. Perincian tentang isim la yansarif itu. Yang tiga tandanya apa? Alif taknis mamdudah. Ini kan mirip nih. Pertama apa? Sighah muntahal jumu. Yang kedua alif taknis maksurah. Yang ketiga adalah alif taknis mamdudah. Tadi maksurah itu yang seperti ya. Sekarang mamdudah yang alif yang tegak. Mamdudah. Ini yang mamdudahnya. Mamdudah itu di sini. Ini menunjukkan untuk perempuan. Ini perempuan dan digunakan untuk warna. Ini warna. Ini artinya warna semua, Bapak Ibu. Warna semua. Muzakkarnya apa? Sofro ini muzakkarnya asfar. Asfar ya. Asfar. Apa artinya? Kuning. Asfar itu kuning. Baido itu muzakkarnya adalah abiyat. Abiyat ini nama-nama warna ya. Abiyat itu apa? Putih. Putih. Sauda, nah ini muannasnya, muzakkarnya apa? Aswad. Aswad. Apa artinya? Hitam. Hamro itu muannas, muzakkarnya apa? Ahmar. Ahmar. Apa artinya? Merah. Jadi untuk warna. Jadi biasanya alif taknis mamdudah ini untuk alif yang menunjukkan bahwasannya dia perempuan. Kategori apa? Apakah semua susunan yang seperti ini sudah pasti dia dikatakan untuk yang perempuannya? Belum tentu. Jadi umumnya ini digunakan untuk kategori warna. Sofro dari asfar artinya kuning. Baido, darul baido. Dar itu dia kategorinya muannas, makanya bukan darul abiyat. Kalau darul abiyat itu salah. Tepatnya darul baido. Rumah putih misalnya. Itu gedung putih, darul baido. Dar itu kategorinya adalah muannas bukan muzakkar. Sauda, sering kita lihat atau yang mengkonsumsinya mungkin habbatus sauda. Habbatus sauda, jintan hitam yang obat segala penyakit.
yang di hadisnya ya. Itu habbatus sauda. Kenapa sauda dikatakan? Karena dia habbatun. Habbatun itu muannas, berarti habbatus sauda, berarti biji hitam ya, jintan hitam, biji hitam asal katanya, sauda. Nah, kalau yang muzakkarnya hajar. Hajar itu muzakkar, batu artinya. Hajar itu muzakkar, hajar aswad, batu hitam. Nah, karena hajar itu muzakkar. Jadi hajar aswad. Nah, sering juga kita dengar hajar aswad, batu hitam. Hamra begitu juga dari ahmar. Jadi ini mereka adalah mamnu minas sarf. Ini kan bukan sofroun, tidak sofrou. Baidoun tidak baidou saja. Saudaun sauda. Nah, kalau ini walaupun dia tidak kelihatan, oh ya, balik kita ke nomor 2 tadi. Walaupun dia tidak kelihatan harokatnya karena terhalang tadi ya, tetapi dia tidak tanwin. Tapi yang lain selain yang alif taknis maksuro ini, walaupun terhalang juga seperti apa namanya, Mustafa dan beberapa, itu dia dikategorikan kepada seakan-akan ada tanwinnya gitu. Jadi hanya pengkhususan yang ini saja yang tidak ada tanwinnya. Baik, itu 3 kelompok pertama Bapak Ibu akhi wa ukhti fillah. Nah, hari sudah hampir jam 10, kita cukupkan di yang 3 ini saja dulu. Nah, karena memang cukup banyak yang perlu kita hafalkan dari 5 isim mabni tadi. Nah, itu kita hafalkan, kita ketahui cirinya. Dan juga ditambah dengan tanda-tanda bina, itu mabniun alal fathi, mabniun alal dhammi, mabniun alal kasri, mabniun alal sukun. Itu kita akrabkan lidah kita mengucapkan itu dan ingatan kita dengan mengenal itu. Tambahan yang ketiganya adalah perincian-perincian mana sih yang mamnu minas sarf itu, mana sih yang ismul ladzi yansarif itu. Ini perinciannya. Dulu kan sudah dipelajari. Ini perinciannya, ciri-cirinya ditunjuk. Yang pertama apa? Sighah mutahal junmu, pola jamak. Jamak dengan polanya apa? Mafa'il. Masajida, atau mungkin ada ya matinya di akhir misalnya. Dananir. Pokoknya mirip-mirip itu. Yang mirip-mirip itu dia semuanya adalah ismul ladzi la yansarif. Yang kedua alif taknis maksurah, ini contohnya. Yang ketiga alif taknis manduda. Insyaallah setelah ini al-wasfu ma'al adl, sifat yang tergantung dengan kata-kata sifat lagi. Sifat yang akan kita bahas yang ismul ladzi la yansarif. Sebelum itu ada pertanyaan Bapak Ibu akhi wa ukhti atau ada yang ragu, silakan ditanyakan. Bagaimana Bapak Ibu akhi wa ukhti fillah? Belum, Ustaz. Apa? Belum ada pertanyaan kayaknya, Ustaz. Belum ada, berarti udah paham semuanya ya. Insya Dari Allah. dijabarkan tadi. Tapi Bapak Ibu akhi wa ukhti fillah, karena hari sudah larut, waktu kita pun sudah habis. Semoga Allah istiqomahkan kita dan mudahkan kita dalam memahaminya sehingga bisa nanti diaplikasikan. Kita bisa memahami bahasa Arab, terutama untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Taib barakallahu fikum. Aktafi bihadal qadar. Berarti doa kafaratul majlis. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Afwan.